Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dara Firmansyah dalam program Berita 5. Aneka informasi menarik dari Pati Kudus dan sekitarnya telah dirangkum oleh tim redaksi Simpang 5 TV. Dan inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa merasa dicurangi salah seorang anggota caleg dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Pati Kamis siang melaporkan adanya indikasi penggelembungan suara kepada Panwaslu Kabupaten Pati. Merasa dirugikan dalam pemilu 9 April lalu, caleg Nasdem bersama jajaran pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Pati Kamis siang melaporkan kecurangan penggelembungan suara dan kecurangan saat pencoblosan yang dilakukan oleh petugas PPS ke Panwaslu Kabupaten Pati. Dalam laporannya mereka menuding telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu caleg Partai Golkar dan Partai Demokrat. Andi Syahbana, salah satu caleg Nasdem dari Dapil 5 Kabupaten Pati, bersama jajaran pengurus DPD Partai Nasdem Pati Kamis siang melaporkan kecurangan pemilu ke Panwaslu Kabupaten Pati. Dalam laporannya, Andi menuding telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu caleg Partai Golkar dan Demokrat yang diduga bekerja sama dengan petugas TPS di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo Pati. Selain itu, ia juga melaporkan dugaan kecurangan saat pencoblosan di Desa Prawoto, di mana petugas PPS mewakili DPT yang tidak hadir untuk mencoblos. Dan kami selaku penanganan divisi penanganan pelanggaran, kalau ini disinyalir ada dugaan penyimpangan dari yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan hari ini terlapor memang saya karena datang ke kantor untuk saya minta klarifikasi kaitannya dengan pelaporan satu suara ada disinyalir menjadi 459 penggelembungan suara. Sementara itu, anggota Panwaslu Kabupaten Pati Soekarno mengatakan pihaknya menerima laporan dari caleg Partai Nasdem yang melaporkan dugaan penggelembungan suara oleh salah satu caleg partai lain. Terkait laporan ini, pihaknya segera akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, salah satunya untuk pemaksaan petugas KPPS mencobloskan salah satu caleg dari partai tertentu dengan cara dicobloskan dan diarahkan. Dibuktikan dengan istilahnya di setiap belakang bilik ada petugas yang mencobloskan dari setiap KPPS, setiap TPS dan angka yang tidak wajar. Untuk memutuskan adanya unsur tindak pidana pemilu, pihak Panwaslu akan melakukan rapat dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pati yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan Panwaslu. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam di beberapa titik rawan saat peralihan musim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati melakukan pemetaan. Beberapa titik yang dianggap rawan bencana meliputi 4 kecamatan yang juga termasuk daerah berpotensi terjadi angin ribut dan bencana banjir. Cuaca ekstrim peralihan musim yang terjadi dalam 2 pekan terakhir memicu terjadinya bencana seperti angin puting beliung dan banjir. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pati, Tri Haryono, menyatakan memasuki peralihan musim kemarau basah ke musim kemarau tahun ini, di beberapa wilayah Kabupaten Pati masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Ini terbukti dengan adanya bencana banjir bandang dan angin ribut yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Banjir bandang beberapa waktu terakhir terjadi di Kelurahan Kalidoro, Kecamatan Kota. Sedangkan untuk bencana angin puting beliung terjadi di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo Pati. Lebih lanjut, Tri Haryono menuturkan selain 2 bencana tersebut, angin ribut juga melanda Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, dan Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Sukolilo pada hari Selasa 8 April lalu. Setidaknya ada 2 rumah roboh dan belasan lainnya rusak berat diterjang angin ribut. Ya, karena cuaca ekstrim ini juga terjadi di Pati Kota kemarin di Desa Kalidoro, kurang gitu. Mengingat cuaca yang tidak menentu ini bagi masyarakat khususnya yang bertempat di pinggiran tebing-tebing ini hendaknya dapat selalu waspada
4 kecamatan yang tergolong masuk daerah rawan angin ribut diantaranya Kecamatan Jakenan, Pucakwangi, Sukolilo, dan Dukuh Seti. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan angin ribut juga dapat melanda kecamatan lain. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Ya, beralih ke berita lain pemirsa, jelang penilaian Adipura Kencana yang tinggal beberapa waktu lagi, sejumlah persiapan dilakukan oleh Pemkab Pati seperti yang dilakukan Satpol PP yang gencar melakukan penertiban terhadap para PKL yang berjualan di trotoar dan penertiban spanduk yang melanggar aturan. Dalam sepekan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati gencar melakukan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah trotoar. Sejumlah gerobak milik PKL yang ditinggal begitu saja usai berjualan turut diangkut oleh petugas. Tidak hanya itu, sebanyak ribuan spanduk yang melanggar aturan pun tak luput dari razia petugas. Kepala Satpol PP Pati mengungkapkan penertiban digencarkan mengingat penilaian Adipura semakin dekat. Beberapa titik yang menjadi prioritas yakni di sepanjang Jalan Panglima Sudirman dan kawasan Joyokusuma Pati. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para PKL. Namun karena tak diindahkan oleh beberapa PKL, pihaknya terpaksa melakukan penertiban. Memang banyak kemarin ada yang sudah diberi surat, bahkan ada kesepakatan, tapi ada yang mencoba-coba untuk ya tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, ya akhirnya ditindak. Diharapkan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP tak hanya sekedar menjadi acuan meraih penghargaan Adipura saja atau sebatas kegiatan rutinitas belaka. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk membuat para nelayan tidak melaut. Untuk itu, Anda bisa menyimak informasinya sesaat lagi setelah jeda komersial berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita 5, Simpang 5 TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sejak bulan Maret lalu, Bupati Pati Haryanto dengan disepakati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat membuat gebrakan dengan menggelar kegiatan upacara setiap tanggal 17 yang diikuti oleh PNS, TNI, dan Polri di alun-alun Simpang 5 Pati. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati bersama anggota TNI dan Polri pada tanggal 17 setiap bulan kini wajib mengikuti upacara gabungan yang bertempat di alun-alun Pati. Dengan diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pati beserta seluruh jajaran baik dari pemerintah kabupaten, Kodim 0718 maupun anggota Polres Pati. Musyawarah pimpinan kecamatan yang terdiri dari camat, kapolsek, dan ramil dari 21 kecamatan pun ikut serta dalam upacara bendera. Seperti halnya upacara gabungan untuk kali kedua, Kamis pagi Kapolres Pati Baharudin Muhammad Syah bertindak sebagai inspektur upacara. Bulan Maret lalu, kali pertama upacara diselenggarakan, Bupati dengan Inspektur Upacara Bupati Pati Haryanto secara bergantian, Forkompimda akan menjadi Inspektur Upacara. Ide kegiatan yang digagas oleh Bupati Pati Haryanto sejak bulan Maret lalu bertujuan untuk menjalin integrasi antar lembaga pemerintahan demi mewujudkan kesepahaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi bagi tiap aparatur negara. Melalui upacara gabungan dapat menjadi media untuk menjalin silaturahmi, koordinasi, serta menjaga solidaritas TNI Polri dengan aparatur pemerintahan daerah. Adanya upacara gabungan diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antar lembaga pemerintahan dalam kaitannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, dengan mengikuti upacara gabungan koordinasi antara PNS, TNI, dan Polri akan lebih terjaga sehingga semua kebijakan, instruksi, petunjuk, dan informasi antar lembaga dapat dipahami dan dimengerti secara seksama. Endi Smardiono, Simbang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Pati Haryanto didampingi Wakil Bupati Budiono Kamis pagi di Ruang Pragola kembali menyerahkan SK kepada 17 PJ Kepala Desa. Meskipun hanya bekerja selama 6 bulan, diharapkan pejabat terpilih mampu memberikan sumbangsih terbaik kepada desa masing-masing.
Bertempat di ruang Pragola Sedapati, Kamis pagi Bupati Pati Haryanto kembali menyerahkan SK kepada 17 PJ Kepala Desa. Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan kepada para PJ Kepala Desa untuk bekerja secara maksimal meskipun hanya bekerja selama 6 bulan ke depan. Bupati Pati Haryanto kembali mengingatkan masa jabatan PJ Kepala Desa bisa diperpanjang kembali jika dari hasil evaluasi kinerja selama 6 bulan ternyata dinilai baik. Baik, pada pagi hari ini saya menyerahkan SKPJ untuk sisa-sisa penyerahan sebelumnya, sehingga kemarin sudah ada beberapa yang kami sampaikan, ada sekitar ratusan yang kami sampaikan, dan kali ini ada 17 sisa-sisa yang kemarin kita serahkan dalam rangka untuk mengisi kekosongan kepala desa. Sementara itu, baik PJ Kades maupun Kepala Desa sewilayah Kabupaten Pati diminta berperan aktif untuk kembali merekatkan tali persaudaraan maupun silaturahmi dengan seluruh masyarakat. Dengan selesainya pelaksanaan pemilihan legislatif 9 April lalu, diharapkan kepada masyarakat untuk kembali bersama-sama membangun desa masing-masing tanpa lagi terkotak-kotak. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk sejumlah nelayan di Pati tidak melaut. Akibatnya pasokan ikan laut di sejumlah pasar tradisional Pati mengalami kendala dan tentunya berdampak kepada naiknya sejumlah harga. Tidak melautnya nelayan yang disebabkan cuaca buruk berakibat pada kurangnya pasokan ikan laut. Seperti halnya kepiting, sudah 2 pekan terakhir harga kepiting mengalami kenaikan akibat kurangnya pasokan yang tersedia. Kenaikan harga tak hanya pada kepiting, harga udang pun melonjak dari hari biasanya. Jami, salah satu pedagang ikan laut di Pasar Puri Baru Pati, Kamis siang mengatakan, naiknya harga ikan laut meliputi kepiting dan udang sudah 2 pekan ini. Harga kepiting yang biasanya hanya 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogramnya, kini naik menjadi 50 hingga 55 ribu rupiah per kilogram. Dan harga udang yang biasanya hanya 40 ribu per kilogram, kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Ya Bu, ini cuaca buruk yang harganya naik apa Bu? Kepiting, Mbak. Kepiting, sekarang berapa Bu? Sekarang tuh 50, 55. Kira-kira kenapa Bu kok naik harganya? Ya mahal lah, Mbak. Nggak usum maksudnya. Oh, nggak ada barangnya? Nggak ada barangnya. Kenaikan harga tersebut juga berpengaruh terhadap prosentase pembeli. Saat ini pembeli berkurang hingga 20%. Sedangkan untuk harga ikan jenis lain seperti tenggiri, gurami, cumi-cumi tergolong stabil. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, wacana tentang listrik tenaga surya untuk rumah mewah diciptakan oleh Dahlan Iskan. Anda penasaran seperti apa? Informasinya tunggu sesaat lagi setelah jeda komersial berikut ini.